ya. Jadi ini ngomongin tentang support dan resisten ya. Misalnya ini ada suatu garis lurus di atas dan ada juga garis lurus yang ada di bawah. Nah, 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 oke. Nah, suatu ketika misalkan ada pergerakan harga saham, ya, naik, sorry, ini aja deh, naik terus turun, nah, udah gitu dia naik lagi, dan dia naik lagi kena garis merah. Nah, kena garis merah, terus kemudian dia berbalik arah, ya, berbalik arah, gitu ya, berbalik arah. Ya, nah, kalau kita melihat pola seperti ini, ya, ada suatu harga saham yang pergerakannya kena suatu level harga, terus dia berbalik arah dan turunnya juga cukup dalam, berarti ini kita bisa bilang, oh berarti di sini adalah area resisten. Ya. Jadi area resisten itu area di mana biasanya para penjual itu berkumpul, sehingga menahan kenaikan harga yang pada saat harganya naik dari sini. Gitu. Di sini mulailah para penjual atau seller itu mulai jualan di saham ini gitu ya. Nah, hasil lihat turun. Nah, ya udah turun, pergerakannya kurang lebih seperti ini. Ya. Terus turun kena garis biru. Nah, pada saat harga saham ini turun kena garis biru, terus dia rebound. Nah, jadi kita bisa bilang, oh garis biru ini adalah support. Ya, garis biru ini adalah support. Jadi kalau ini adalah resisten, ya. Kalau ini adalah support. Nah, gitu ya. Support. Nah, seperti ini. Jadi yang merah resisten, yang biru adalah support. Nah, support itu yang tadi ya, penjelasannya biasanya support ini tempat berkumpulnya para pembeli. Ya, jadi sebagai investor kita harus lihat kan, oh di mana sih biasanya orang itu banyak beli, gitu. Ya, di mana orang itu banyak beli, disitulah kita ikutan beli. Berarti di situ supportnya seperti itu. Di mana orang banyak jual, disitulah kita ikutan jual. Boleh nggak lebih tinggi dari itu? Boleh. Balik lagi ke kita ya, ke perorangannya dari kita, gitu. Kayak misal belinya di supportnya di berapa? Di 1.000 misal. Ah, boleh nggak kalau saya mau belinya di 995 atau di 990? Boleh kalau bisa dapat harga segitu. Gitu. Ya. Boleh, cuman ada aturannya juga. Maksudnya kenapa aturan ini gimana? Ya, biasanya kalau harga udah breakdown dari support satu satu, satu tick aja biasanya dibilangnya adalah breakdown. Meskipun tetap kita harus lihat closingnya ya, closing dari pergerakan harga saham pada saat marketnya udah tutup. Ya, jadi kadang tuh kan market tutup jam 3 ya, Bapak Ibu ya. Market tutup jam 3,
kadang-kadang tuh ada yang di jam misalkan di jam setengah dua ya, harga sahamnya turun melebihi harga support gitu ya. Jadi supportnya ini dijebolin ceritanya. Tapi jam 3-an balik lagi naik ke atas. Nah, kayak gini. Ini bisa dibilang false breakdown. Tapi kita harus lihat candle atau hari besoknya seperti apa gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Mungkin kalau masih bingung support atau resisten, itu ceritanya aja ya. Ceritanya kita ada di dalam rumah, terus kita pegang bola. Bolanya kita lempar ke atas. Nah, pada saat bolanya dilempar ke atas dan balik lagi, berarti titik baliknya itu merupakan resisten. Ya, yang biasanya titik baliknya itu kita sebut dengan atap atau plafon. Nah, kalau misalnya kita pegang bola, terus bolanya kita jatuhin ke bawah, dan terus bolanya itu mantul lagi naik ke atas, nah, berarti titik baliknya itu merupakan support. Ya, support di sini yang biasanya kita sebut dengan lantai. Ya, kecuali misalnya kita ngelempar bolanya ke atas, udah gitu nggak balik-balik lagi bolanya. Ya, berarti atapnya bocor. Ya, harga saham atapnya turun soalnya. Atapnya bocor. Ya, sama aja kayak misalnya kita pegang bola terus kita jatuhin bolanya ke bawah tapi nggak mantul-mantul lagi. Ya, berarti Anda berdiri di tepi jurang, bukan di dalam rumah. Seperti itu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, terus gimana sih? Ini kan cuman garis lurus aja, gampang ngelihatnya gitu kan. Gampang ngelihatnya. Oh, ini resisten yang merah, yang biru itu support. Nah, gimana caranya pada saat kita ngelihat candlestick atau harga saham di dalam chart, gimana caranya menentukan support dan resisten? Kita coba eh, pindah dulu ke aplikasi. Nah, ada mau request saham sekalian kita bahas saham yang mau dilihat, atau kalau nggak ada kita bahas yang IHSG aja dulu ya. Oke. Nah, gini. Tadi saya bilang yang disebut dengan resisten itu merupakan titik balik ya. Titik balik dari yang sebelumnya harganya tuh ada di tengah atau dari bawah gitu ya. Terus naik kena resisten itu dia berbalik arah. Jadi untuk di area sini resistennya adalah yang di atas ini ya. Nah, ini adalah resisten. Nah, resisten ini yang paling pucuk atau yang di sini? Nah, jawabannya itu adalah kita bisa pakai dua-duanya. Gitu ya. Kita bisa pakai dua-duanya. Ya, jadi resisten atau support sebenarnya nggak cuma satu harga, tapi bisa jadi range dari harga sekian sampai dengan sekian. Seperti itu. Nah, terus yang mana lagi yang jadi resisten? Otomatis yang di sini ya. Yang di sini jadi resisten. Kenapa? Karena setiap harganya naik, kena ini turun. Naik lagi, kena sini turun. Gitu. Jadi inilah disebut dengan resisten. Oke.
Lengkap ya. Terus kita beralih ke support. Mana sih yang disebut dengan support? Ya ini. Ini disebut dengan support. Atau saya bisa bilang di sini lah disebut dengan support. Gitu ya. Mungkin warnanya saya ganti. Warna biru. Ya. Jadi support ini biasanya harga mantul naik ke atas atau teknik rebound. Ya, ini kita sebut dengan support. Seperti itu. Ya. Terus mana lagi supportnya? Ini supportnya. Dan ini tuh harusnya sejajar ya. Sejajar. Buat buktiin sejajar, kita kasih garis horizontal. Saya kasih garis horizontal, kita ganti warnanya dengan warna hijau misalkan. Nah, ya, jajar. Jadi support itu, misalnya di sini support pada saat harga mantul naik nyampe area resisten dan dia turun, ya potensinya adalah turunnya nyentuh lagi ke support. Ya, tapi kalau support ini dijebol, ya artinya dia akan turun lagi. Begitu pula sama dengan resisten. Contohnya di sini. Ini saya kasih garis hijau. Ya. Terus ini kan resisten juga ya, saya kasih garis hijau. Ya. Sekarang kita geser. Lihat, pada saat resisten itu dijebol, harga saham lanjut naik. Gitu ya. Pada saat resisten dijebol, harga saham lanjut naik. Jebol lagi resisten, naik lagi. Dan pada saat harga sahamnya ini udah dijebolin semua resistennya, nggak ada supportnya lagi, ya, maka resisten ini, ya garis resisten ini yang hijau itu akan jadi support ketika harga saham ini turun. Ya, kan turun itu biasanya turunnya sampai support, kemudian dia mantulkan. Nah, jadi disinilah bisa kita bilang, oh ini area resisten yang kuat ya. Sorry, area support yang kuat. Karena sebelumnya ini di sini jadi resisten, ya. Ketika di sini dia jadi support, gitu. Nah, yang menentukan suatu garis ini jadi support atau resisten, kita tinggal lihat candle-nya, ya. Kalau candle-nya ada di atas dari suatu garis, ya. Contoh ini garis hijau, hijau semua. Saya ganti dulu deh. Garis orange ya. Saya ganti orange. Nah, jadi ketika candle-nya di sini di tanggal 14 Oktober IHSG-nya, maka kita bisa bilang, oh di sini adalah garis ini adalah support. Jadi ketika dia hari naik, terus ada koreksi, ya, kita bisa pantau di area supportnya sini, gitu ya. Dan masuk ke area support dia mantul. Berarti ini confirm. Oh dia ini beneran confirm jadi support. Seperti itu. Sampai sini antara support dan resisten ada yang mau ditanyain? Nah, ini yang merah hijau ini kita sebut dengan candlestick ya. Ini yang nanti kita akan pelajari ya. Dan candlestick ini ada ekornya, ada bodinya, itu sama-sama bisa dipakai jadiin support atau resisten. Gitu. Ya, contoh ini. Saya tarik garis biru di sini. Ini kenapa ditarik garis biru? Ya ini bodinya kurang lebih ada di sekitar sini. Ini ekornya ya. Ekornya ini kena juga gitu. Ini pun ekor yang di sini saya jadiin support gitu ya. Jadi support atau resisten itu bisa dibentuk dari body sampai dengan ekor. Gitu ya. Karena kan kebanyakan orang tuh bingung titik support atau titik resistennya di mana ya, di ekor atau yang di body. Nah, karena sebenarnya bisa jadi range ya antara body dengan ekor. Tapi
Tapi ada tapinya. Kalau range-nya terlalu panjang, ya range-nya terlalu lebar, eh, itu jadi kurang bagus buat kita. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bikin trading plan, kan beli di suatu harga gitu ya. Jualnya kan di area resisten gitu ya. Stop loss-nya di area support. Jebol support, cut loss. Breakout resisten, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya area resistennya itu antara body dengan ini ya, antara ini kan body dengan ekor, ini terlalu jauh. Nah, ini jadi apa ya? Eh, Perbandingan risk and reward-nya itu bisa semakin lebar nantinya, gitu. Ya, biasanya sih kurang kurang bagus ya. Biasanya kurang bagus. Gitu. Maksudnya gimana? Ya bisa aja seperti ini, bisa aja seperti ini. Contohnya misalnya kita bilang supportnya ada di area sini. Kita bilang supportnya ada di area yang saya arsir merah nih, gitu kan. Nah, supportnya ada di sini. Gitu. Misalkan kita masuknya dari harga sini. Nah, kita masuk ya di sini, misalkan in. Nah, resikonya kan di area yang merah ini yang saya arsir. Nah, kalau misalkan ternyata dia nggak rebound, dia malah jebol lagi ke bawah, berarti kan harga saham ini akan turun, akan lanjut turun, karena prinsipnya sama kayak dengan resisten. Kalau resisten dijebolin, dia lanjut naik. Tapi kalau support jebolin ke bawah, berarti dia lanjut turun. Nah, berarti kalau misalnya saya masuknya di sini, resiko saya kan jadi besar, segini, gitu. Ya, kenapa? Karena ininya yang area yang diarsir itu lebar, gitu. Ya, jadi bikin risk and reward-nya tuh jadi kurang menarik, gitu. Ya, tapi balik lagi preferensi kita masing-masing ya. Balik lagi ke preferensi kita masing-masing, seberapa kita kenal diri kita masing-masing, itu akan jadi pengambilan keputusannya akan berbeda gitu ya. Contoh kayak misalkan uh, contoh aja ya, ini saya contoh aja. Sahamnya BBYB. Nah, kalau Bapak Ibu lihat BBYB ini naiknya kan udah tinggi banget gitu ya. Naiknya udah tinggi banget. Ini kalau preferensi saya, ini saya tuh udah nggak berani masuk gitu. Waktu candlenya bentuk kayak gini, ini saya udah nggak berani masuk. Ini di sini saya keluar gitu. Candlenya begini, saya nggak masuk. Ternyata naik lagi gitu. Tapi ada sebagian orang yang, oh udah begini candlenya, besoknya begini. Dia masuk lagi. Di sini dia keluar gitu. Kalau saya udah di sini keluar gitu. Ya, jadi preferensi orang beda-beda. Eh, maka langkah baiknya kita kenali diri kita masing-masing. Kita mau yang fast trading atau scalping, eh, fast trading atau scalping gitu ya. Itu satu. Yang kedua, atau mau yang swing trade atau mau yang invest gitu. Ya, jadi kita harus tahu dulu kita mau yang mana. Kalau mau yang fast trading, ya kita juga pola transaksi juga harus beda sama yang swing atau invest gitu ya. Jangan disamain karena nanti akan keganggu psikologinya. Saran saya akunnya dipisah-pisah. Saran saya gitu. Jadi kalau mau invest sama swing trading ya berarti bikin dua akun. Tapi mau invest iya, swing trading iya, fast trading iya, berarti bikin tiga akun. Seperti itu. Biar nggak keganggu. Gitu. Ya. Eh, mudah-mudahan sampai sini paham atau ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk ke materi utama mengenai candlestick. Nanti saya jelasin juga kenapa saya takut lihat candle yang seperti ini gitu ya. Nanti saya kasih tahu.
Meskipun ternyata masih bisa naik lagi. Nah, 1-2 hari naik lagi, tapi ternyata turun. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi ya. Nah, materi hari ini mengenai materi utama hari ini mengenai candle dan volume. Oke, candlestick ini pertama kali ditemukan oleh orang Jepang yang namanya Munehisa Homa, di mana dia pedagang beras. Pagi-pagi datang ke pasar, dia cek, oh harga pada saat pasar buka harga beras tuh misalnya di 1.000 gitu. Terus siang-siang kok harga berasnya tiba-tiba naik nih ke 1.200. Tapi pada saat sore tiba-tiba harga berasnya eh, ditutup di harga 1.100. Nah, jadilah dia bikin suatu yang namanya dengan candlestick. Ya, di mana candlestick ini membantu kita untuk mengukur eh, kekuatan si pembeli dan si penjual. Ya, balik lagi ke hukum supply and demand gitu. Ya. Nah, komponen utama dari suatu candlestick itu dibagi menjadi 4 macam bagian. Yang pertama adalah harga opening atau harga pembukaan. Ya. Harga pembukaan ini biasanya di baru bisa dilihat itu jam 9 ya, jam 9 pagi karena market memang baru jalan itu kan jam 9. Cuman ada beberapa saham yang biasanya masuk ke dalam LQ45 itu di jam 8.55 itu udah muncul harganya. Ya, itu tetap jadi sebagai harga opening. Yang kedua, harga tertinggi. Ya, harga tertinggi di sini bukan harga tertinggi dari beberapa hari yang lalu atau puluhan tahun yang lalu atau tahunan yang lalu, tapi harga tertinggi di sini itu adalah harga tertinggi satu hari atau hari ini. Ya, atau bisa saya bilang harga tertinggi ini adalah harga tertinggi di periode tertentu. Ya, periode tertentu itu maksudnya gimana? Karena suatu candle itu bisa kita lihat per 5 menit, per 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya sampai 1 bulan, 1 tahun itu juga bisa. Ya, jadi periodenya itu balik lagi ke dasar yang biasa kita pakai. Ya, saya di sini maksudnya biasanya kita pakai itu di daily. Artinya satu candlestick itu merupakan 1 hari. Ya, jadi harga tertinggi di sini adalah harga tertinggi di hari ini, gitu ya. Nah, yang ketiga, lowest price atau harga terendah. Ini juga otomatis harga terendah di hari ini. Dan yang keempat adalah closing price. Closing price ini, kalau misalnya marketnya udah closing, kita ngomongnya enak ya. Closing price berarti adalah harga penutupan pada saat marketnya sudah tutup. Tapi kalau pada saat marketnya lagi running, closing price ini kita bisa sebut dengan last price atau harga yang terakhir. Harga yang terakhir diakses oleh investor. Ya. Nah, dari 4 komponen ini terbentuklah suatu candle. Nah, gambarnya seperti ini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita lihat di layar itu ada 2 warna ya, warna candle ada yang hijau dan ada yang merah. Nah, kita tinggal lihat yang membedakan warna hijau dan merah itu cuman posisi open dengan posisi closing ya. Kita lihat ya. Pada saat open lebih kecil
atau saya gampangnya gini, closing di atas open atau closing lebih besar dari open gitu ya. Candlenya warnanya hijau. Tapi kalau ternyata open lebih besar dari closing, itu warnanya merah. Ya, jadi untuk menentukan warna, ya, warnanya saja itu simpel sekali. Kita tinggal lihat harga pembukaannya berapa, harga penutupannya berapa. Kita tinggal membandingkan dua harga itu. Kalau misalnya harga penutupan lebih besar dibandingin harga pembukaan, ya contoh pembukaannya di 1000, penutupannya 1500, berarti harganya naik. Kalau naik, hijau candlenya. Ya, tapi kalau misalnya pembukaannya 1000, penutupannya 750, berarti harganya turun. Ya. Kalau masih bingung juga, mungkin simpelnya kayak gini aja. Ceritanya kita punya bisnis, ya kita buka toko, ya kita buka toko setiap hari kan pada hari kerja kan kita buka toko. Nah, pada saat buka toko, kita biasanya nyiapin uang entah itu buat kembalian, entah itu mau buat bayaran kalau ada supplier yang nagih atau lain sebagainya, setidaknya kita nyiapin uang. Ya, saya nggak pernah lihat tuh orang bisnis buka toko atau bahkan kita jual tukang gorengan nggak bawa uang sama sekali, cuman bawa eh, tahu tempe tepung dan lain sebagainya sama cengek gitu. Pasti dia ada bawa uang, ya uang mungkin buat kembalian doang gitu. Karena kan tukang gorengan jarang ada yang nagih ya, lagi jualan gorengan nagih sini uang tepungnya mana gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya toko kan biasa ada yang nagih. Jadi toko itu lebih sering eh, pada saat buka toko pegang uang. Ya. Anggap aja kita buka toko dengan pegang uang 1 juta. Nah, pada saat tutup toko, uang kita dari yang tadinya di pagi buka toko 1 juta, pas mau tutup toko kita hitung, oh jadi 5 juta. Berarti profit atau enggak? Ada pemasukan atau ada pengeluaran? Kalau lebih dari 1 juta harusnya ada pemasukan kan? Artinya candlenya warna hijau. Ya. Banyak pembeli, ya demand-nya naik. Demand naik, warnanya hijau. Tapi kalau misalnya kita buka toko, modal kita 1 juta, terus pada saat tutup toko, hitung-hitung loh, uang kita kok tinggal 750.000 gitu. 250.000 kemana? Dipakai makan siang, berarti kita keluar uang. Ya, kita keluar uang. Nggak ada pembeli, tapi malah kita keluar uang. Artinya yang jual lebih banyak dibandingin yang beli. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Artinya warnanya candlenya adalah merah. Ya. Sampai di sini untuk penetapan warna candle, ada yang mau ditanyain nggak? Apakah saya ngomongnya terlalu cepat misalkan? Oke, eh, kalau udah paham, kita lanjut lagi ya. Oh, sorry, saya ada yang belum saya bahas nih di sini. Nah, ini titik high dan titik low yang ada di sini. Dia ngebentuk suatu batang atau yang kita sebut dengan shadow atau ekor. Nah, sedangkan jarak antara open dengan close, baik itu di candle merah ataupun baik itu di candle hijau ataupun di candle merah, ini kita sebut dengan body, ya. Kita sebut dengan body. Ini kita perlu paham juga.
Karena ada saatnya, bukan ada saatnya. Suatu ketika tuh kadang ada candle yang isinya cuman begini doang, nggak ada ekor sama sekali. Artinya ya benar-benar body semua gitu. Ya, kalau yang kayak gini tandanya apa? Nah, itu ada artinya masing-masing. Ya, jadi kita dengan cuma ngeliat candle kita bisa tahu, oh harusnya besok naik, oh harusnya besok turun. Seperti itu, gitu. Kalau kita sudah memahami mengenai candlestick. Tapi jangan lupa ya, ada kata-kata harusnya gitu, bukan pasti gitu ya. Harusnya besok naik atau harusnya besok turun. Ya, karena kalau di saham itu nggak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, eh, setelah kita belajar komponen dari harga, itu di sini sebenarnya kita harus tahu juga bentuk-bentuk dari candle, ya. Bentuk-bentuk dari candle ini nggak banyak, bukan nggak banyak, nggak sedikit maksud saya, nggak sedikit ya. Bentuk-bentuknya itu banyak banget, ya. Sebenarnya rata-rata itu dibagi dua macam eh, bentuk candle yang besar, yaitu doji dan marubozu. Ya. Nah, untuk doji kurang lebih gambarnya seperti ini, ya, macam-macamnya, kurang lebihnya. Ya. Jadi kalau kita lihat yang disebut dengan doji ini simple. Yang disebut dengan doji itu berarti nggak ada body, ya, nggak ada body. Berarti kalau nggak ada body, open ini sama dengan close, ya kan? Karena kan kalau body itu yang tadi dibuat dari open dan closing, ya, jarak antara open dengan closing. Nah, kalau misalnya nggak ada body kayak gini, nggak ada bodinya, ya, ini nggak ada bodinya, ini nggak ada bodinya. Ya kalau orang bilangnya cungkring kali ya. Cungkring bahasa Sunda bukan ya? Ya udah, ya pokoknya cungkring gitu, tulang semua gitu, nggak ada lemak, nggak ada apa gitu. Nah ini bentuknya doji. Nah kalau yang kayak saya gini bentuknya marubozu, meskipun bukan full body marubozu. Ya jadi yang disebut dengan doji itu open dengan close itu sama. Ya open dengan close itu sama. Artinya cuman kayak bentuk tanda plus gitu ya. Plus atau misalkan kayak salib gitu, ada panjangnya gitu. Atau yang modelnya kayak gini. Gitu. Ya. Biasanya kalau yang keluarnya doji model seperti ini, ya ini satu, misalnya ini dua, ini tiga, ini empat. Kalau satu dan dua yang keluar itu tandanya market itu lagi galau. Ya, market itu lagi galau, lagi nggak tahu arah, mau naik atau mau turun itu nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang muncul candle doji yang bentuk ketiga, terus munculnya ada di support, ya, artinya ini adalah tanda-tanda dia akan reversal. Ya. Sedangkan kalau muncul yang candle yang keempat, doji yang keempat ini, dan munculnya di area resisten, ini tanda-tanda reversal juga, tapi reversalnya koreksi. Ya. Bearish reversal, kalau yang tiga adalah bullish reversal. Seperti itu. Nah, ini semua saya akan kasih dari pola-polanya segala macam saya kasih, tapi nanti di belakang saya akan ringkas cuman jadi 4 macam bentuk, ya, cuman jadi 4 macam bentuk yang eh, kita bisa dengan mudah temuin di saham, ya, saham apapun.
dan nggak pusing ngapalinnya ya. Oke, ini dari doji. Sekarang kita pindah ke keluarga Marubozu. Nah, ya Marubozu ini yang kayak gini ya. Ini body semua, nggak ada ekor sama sekali. Kalau ini ada ekornya, ekor di atas ada, ekor di bawah juga ada. Dan bodinya panjang. Nah, kalau di sini bodinya ada tapi tipis atau kecil. Nah, ekornya juga ada tapi kecil. Nah, body ini ya, body ini, ini ya, besaran dari body atau panjang dari body ini. Ini kan tadi yang saya bilang selisih antara harga opening dengan harga closing gitu kan. Nah, kalau selisihnya makin besar, maka bodinya makin panjang. Artinya apa? Perdagangannya itu rame. Tapi kalau misalnya selisihnya kecil, ya akan jadinya seperti ini gitu. Perdagangannya sepi ya, perdagangannya sepi. Sampai di sini untuk bentuk candle doji dan marubozu ada yang mau ditanyain? Nah, ini contohnya ya, BBYB nih, di yang ini. Oh, sorry. Di yang ini ya. Nah, ini Marubozu, gitu. Ini Marubozu. Ya, yang disebut dengan doji yang nggak ada body. Eh, nah, ini kayak gini nih, nggak ada body. Terus kalau yang tadi ada yang ada body tapi tipis atau kecil, ya itu banyak sih. Ini kecil gitu. Ini juga kecil, ini juga kecil, gitu kan. Ya, yang bagus itu yang full body kayak gini kalau bisa dapatnya. Nah, nah tadi saya belum bilang ya, kenapa ini bisa terbentuk ekor? Ya, kenapa dia bisa terbentuk ekor? Jadi ceritanya pada saat harganya naik sampai sini, terus tiba-tiba muncullah si penjual yang ngebanting harga, harganya turun, akhirnya muncullah ekor. Tapi kalau yang modelnya seperti ini yang ada penjual apa? Ini malah bentuk yang bisa kita bilang semua orang pengennya buy semua, nggak ada yang pengen sell. Kenapa? Karena nggak bentuk ekor, nggak ada ekornya gitu. Ya, kalaupun ada ekornya yang model kayak gini ya, ekornya cuman kecil banget. Artinya apa? Kalau ekornya kecil, sellernya sedikit. Tapi kalau ekornya panjang, ya berarti sellernya banyak. Seperti itu. Ya, contoh yang lebih sadis ada AYLS. Nah nih, ya udah naik tinggi-tinggi dibanting turun. Volume transaksinya besar, gitu. Yang ini juga sama ya. Ini juga sama nih. Udah naik tinggi-tinggi dibanting, gitu ya. Ya cuman ini memang sahamnya kan saham gorengan. Jadi emang sengaja saya kasih contoh di saham gorengan yang fluktuasinya tuh tinggi. Ya, sehingga bisa menyebabkan banyak ekor yang ada di atas ataupun ekor yang ada di bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, dari candle bentuk-bentuk candle tadi itu ada yang kita sebut dengan pola reversal candle. Ya, ada pola bearish reversal, ada pola bullish reversal. Nah, baik bullish ataupun bearish itu ada totalnya ada 3 pola candle. Ya, pertama ada pola 1 candle,
pola 2 candle, dan pola 3 candle. Nah, loh, pusing kan? Udah banyak, udah udah banyak variasinya. Nah, pola satu candle bullish reversal. Artinya pada saat eh, ini dimulai dari suatu harga saham yang bergerak turun, lalu sampai di area support, ya, muncullah suatu candle ini. Nah, ini kita bisa bilang bullish belt hold gitu ya, atau bullish engulfing kita sebutnya. Buleng ringkasannya. Nah, ini biasanya sinyal dia akan reversal ya. Terus kapan dong kalau ada candle yang seperti ini, kita baru lihatnya di daily. Artinya pada saat closing baru kita lihat. Besok kalau mau masuk kapan? Ya, jawabannya adalah besok kalau mau masuk itu pada saat harganya breakout dari high-nya yang ada di sini. Nah, di sini ya. Ya, breakout dari high-nya di sini, ini kita masuk, sedangkan breakdown dari low yang ada di sini, ini kita sell. Artinya sebesar sebesar inilah resiko yang akan kita terima kalau misalnya masuknya di sini, gitu ya, di harga ini. Contohnya berarti misalkan di sini 1.000 harganya. Nah, resikonya misalnya low dari candle yang ini, itu misalnya di 900. Ya, berarti resikonya itu udah 100 poin. Nah, kita tinggal ukur pada saat dia breakout 1.000, target price-nya itu berapa. Contoh, misalnya target price-nya di 1.200. Ya, oke dong. Karena dari sini, dari modal 1.000 ke 1.200, itu dia naik 200 poin. Ya. Sedangkan kalau dari 1.000 turun ke 900, itu cuman 100 poin. Gitu. Jadi secara resiko atau risk and reward itu menarik ya. Nanti pada saat kita belajar mengenai gimana cara mengukur target, mengukur stop loss ya di edukasi berikut-berikutnya gitu ya. Itu saya akan kasih tahu yang mana sih yang bagus resikonya gitu. Yang mana yang nggak bagus. Atau mungkin apa namanya, Bapak Ibu bisa cek di rekomendasi ya. Itu rata-rata eh, risk and reward-nya menurut saya menarik gitu. Bukan yang eh, misalkan kalau masuk di 100 misalkan ya. Sell targetnya di 103 gitu ya. Tapi stop loss-nya di 92. Itu kan berarti naiknya 3. Kalau kejual atau kalau profit cuma 3 poin tapi resikonya itu 8 poin. Itu udah nggak menarik. Ya. Kok nggak menarik, Pak? Ya iyalah, kita cuma demi mendapatkan 3 poin, kita mempertaruhkan 8 poin gitu. Oh, kalau poin mungkin bingung. Ya saya ngomong ini agak lebih ekstrim ya. Kita punya rumah 10 misalkan. Gitu ya. Kita punya rumah 10 terus kita lihat ada 3 lokasi yang menarik. Nah, buat dapetin 3 lokasi tanah atau properti yang menarik, kita jual 8 rumah. Worth it nggak? Nggak worth it menurut saya. Karena pada saat kita beli 3 ini, kalau misalkan kita beli harga yang mahal terus nggak lama turun, gitu, repot. Gitu. Padahal harga rumah yang kita jual yang 8 tadi itu malah potensi naik misalkan. Kan repot. Gitu ya. Nah itu jadi nggak worth it. Gitu. Tapi kalau misal saya jual satu rumah, eh, bisa dapetin 2 rumah.
Nah, itu menarik. Ya, dua rumah dengan lokasi yang berbeda, ukuran yang sama, gitu kan? Ukuran yang sama dengan yang saya jual, misalnya. Itu menarik banget. Dan lokasinya strategis lagi. Itu menarik. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Meskipun sebenarnya nggak bisa dibandingin ya, ini saham sama rumah. Kalau rumah kan pasti kita diemin pun harganya naik. Kalau saham kita diemin, harganya itu kadang nggak naik. Tergantung saham yang kita pilih. Tapi kalau rumah atau tanah biasanya naik. Ya. Oke, eh, ini bullish engulfing. Nah, kalau hammer atau inverted hammer itu bentuknya seperti ini. Eh, oh, nggak ada ya. Bentuknya seperti ini. Kayak palunya Thor aja. Nah, atau ya kalau misalnya inverted hammer ya tinggal dibalik. Gitu ya. Terus bullish harami udah ya. Oke, oh, bullish harami belum ada ya. Nah, bullish harami yang disebut bullish harami itu yang seperti ini. Jadi contohnya ini ada satu candle ya. Terus ini candle kedua gitu ya. Candle ketiga itu juga bisa. Nah, sampai suatu ketika harganya breakout. Breakout dari high candle yang besar ini ya. Nah, ini baru kita ini kita buy ya, baru kita buy seperti itu. Ya, buy-nya break high-nya, stop loss-nya break low-nya. Ini kita suka bilang juga sebagai dengan inside bar ya. Ya, itu paling sering sih nemuin inside bar. Oke, yang selanjutnya pola 3 candle bullish reversal. Ini jarang, tapi bukan yang nggak ada ya. Ada juga, tapi jarang. Modelnya seperti ini ya. Morning Star gini kita sebutnya. Terus kalau yang Three White Soldier itu ketiganya bentuknya ini Marubozu semua gitu ya. Itu kita sebut dengan Three White Soldier. Nah, sekarang masuk ke satu candle bearish reversal. Kalau tadi bullish reversal artinya dari harga sahamnya turun, muncul pola satu candle reversal, muncul pola satu candle bullish reversal, dia rebound ke atas. Nah, kalau yang bearish reversal awalnya dimulai dari trend naik. Terus muncul shooting star. Nah, ini yang terjadi sama BPYB ya. Saya lihat, wih, udah muncul pola yang gini. Ini saya hindarin langsung, saya keluar. Gitu. Saya keluar. Meskipun besokannya ternyata bentuknya Marubozu lagi, mirip yang kayak gini. Tapi karena volume transaksinya turun, jadi makin berbahaya. Makin berbahaya. Jadi kalau saya sih nggak berani ngejar. Nah, ini yang shooting star. Kalau hanging man tuh mirip kayak ini. Cuman kalau ini kan inverted hammer yang posisinya ada di atas. Ini kita sebut dengan shooting star. Ya, kalau hanging man yang kayak gini, hammer, tapi posisinya ada di atas. Jadi posisi yang ada di sini kita ganti dengan candle ini, hammer. Gitu. Berikutnya bearish harami sama bearish engulfing ini kebalikannya aja dari yang tadi, gitu ya. Evening Star sama Three Black Crow juga kebalikan dari yang tadi. Nah, sekarang
hubungan antara candle dengan volume, ya, atau harga saham dengan volume. Jadi kalau kita lihat harga sahamnya naik dan volumenya naik, ini trennya masih naik. Tapi kalau lihat harga sahamnya naik dan volumenya turun, ini dia ada potensi reversal, ya, atau koreksi gitu ya. Ada potensi koreksi, dan ini yang terjadi di BBYB. Ya, nanti kita lihat. Harganya, dan kalau misalnya harganya turun tapi volumenya naik, ini akan lanjut turun. Tapi kalau misalnya harganya turun, volumenya turun, ini ada potensi technical rebound atau naik. Nah, contoh sahamnya, yang pertama itu ada BBYB. Ya, dari sini volumenya besar banget. Besokannya volumenya udah mulai ngecilin, makin ke sana makin kecil. Nah, ini udah siap-siap koreksi. Ya, ini kalau lihat yang kayak gini, hindarin. Tapi kalau lihat yang seperti ini, ya, harga sahamnya naik, volume naik. Naik lagi besokannya, naik lagi. Nah, ini baru boleh ikut beli. Dan ini juga sama. Kalau ini harganya turun, terus kita lihat volumenya turun. Ya, ini dari sini ke sini turun. Volume transaksi dari sini ke sini turun. Gitu. Ya. Kalau ini harganya naik, dari sini ke sini pun volumenya naik. Kalau ini harganya naik, ini volume turun. Ini yang kita sebut dengan divergen. Ini siap-siap koreksi. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat harga sahamnya naik, tapi volume transaksi kok makin turun gitu. Nah, itu udah bahaya. Ada lagi yang lain? Ada. Cepro. Nah, harga sahamnya naik, ini volume masih naik, arah ya. Nah, ini mulai turun nih. Ini mau turun. Kita tinggal cek apakah volumenya makin besar atau enggak. Ya. Kalau misalnya ternyata dia turun dan volumenya makin besar yang ada di sini gitu ya. Berarti tren turunnya masih kuat gitu. Sampai suatu ketika volumenya udah mulai ngecilin gitu kan. Harganya nggak turun-turun lagi gitu. Nah, itu udah tanda-tanda ada potensi technical rebound. Seperti itu. Oke, nah, eh, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Nggak ada? Cukup jelas semua? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan ke ringkasan dari ringkasan. Eh, kalau Bapak Ibu bingung ngapalin pola-pola candle yang tadi, cukup ngapalin 4 macam candle yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, candlenya seperti ini. Ya. Yang kedua, candlenya seperti ini. Yang ketiga, candlenya seperti ini.
Oke, yang terakhir bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada pola candle, 4 macam candle kayak gini, cara transaksinya gimana? Simple. Eh, garis biru ini merupakan garis high-nya. Artinya apa? Kalau ada pola, ada jenis 4 candle ini, ya, simpelnya adalah buy if break high dari candle masing-masing ini. Ya, resiko di mana? Resikonya di sini. Udah, simple. Ada 4 candle ini, ya, kita mau transaksi gimana caranya? Buy if break, gitu. Ya, jadi nggak usah ngapalin macam-macam candle yang tadi. Simpelnya seperti ini sebenarnya. Gitu. Nah, atau model saya tambahin satu lagi ya, jadi 5. Misalkan contohnya ini yang tadi ya, sebenarnya yang disebut dengan inside bar. Misalkan kayak gini, ada candle panjang gitu ya. Bodinya panjang, ekornya panjang gitu. Dan volumenya panjang atau volumenya tinggi. Ditambah dengan volume yang tinggi gitu ya. Sorry. Tambah dengan volume yang tinggi, volume transaksi yang tinggi. Nah, terus candle-candle berikutnya ada di dalam dari body si candle yang panjang ini gitu ya. Nah, misalkan dia bergeraknya begini gitu. Nah, artinya kan dia lagi sideways ya, bergerak ada di range dari low sampai dengan high candle yang ini. Gitu. Nah, ini kalau muncul pola candle seperti ini, biasanya dia akan kenceng kalau dia bisa breakout dari high candle yang panjang ini. Kencang naiknya kalau breakout dari high-nya. Tapi kalau turun ya, ya kencang turunnya kalau dia breakdown dari low-nya. Seperti itu. Ada contoh sahamnya, coba kita cari. Mana ya tadi? Oke, charting. Nah, kok nggak ubah? Kehapus. Ini nanti gambar lagi deh. Ini kok nggak ubah ya? Udah kelihatan belum chartnya? Oke. Nah, ini saya sarin ya. Hmm. Contohnya ada di saham Kabak, KBAG. Ini gorengan loh ya. Saham gorengan, tapi renyah, kriuk-kriuk. Kita lihat. Inside bar, candle ini, ya candle yang ini, itu candle yang panjang dengan volume transaksi yang besar. Tapi candle-candle berikutnya, ini ada di dalam dari range candle ini. Ya, yang saya kasih panah. Pada saat dia breakout, kan resikonya di sini ya. Eh, mungkin saya coret-coret aja deh. Pakai yang ini. Resikonya di sini, stop loss-nya, SL. Ya kan? Ini trigger buy. Eh,
Nah, ini buy-nya di sini. Pada saat dia breakout. Harga sahamnya langsung naik. 1 minggu. Oke, karena satu candle ini 1 minggu, jadi dia range-nya lebar. Makanya kalau bisa kita cari yang satu candle itu yang 1 hari, harian gitu ya. Atau yang eh, biasa kalau saya trading cepat atau scalping itu cari yang di time frame yang pendek gitu. Contohnya apa lagi ya? Oh, ini kayaknya. Ada nggak delete? Nah ini. Nah, ini satu candle 1 hari. Lead hanya ada di sini ya. Hanya ada di sini. Nah, kita bisa lihat breakout ini dia naiknya cukup signifikan. Nah, ini kita bisa jadiin scalping gitu ya. Kalau misalnya mau kita bisa scalping, main pendek aja gitu. Kan lumayan kan? Ya. Dan so far sih kalau kita lihat ini high-nya di 67. Ini harusnya sih kuat ya di atas 67. Gitu. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ini harga sahamnya mau naik tapi volume transaksi kalau turun gitu. Ya. Ini harus kita perhatiin. Gitu. Terus ada saham apa lagi? Hmm, ya BPYP juga bisa sih. Nih, BPYB. Breakout ini kencang dia naik. Ya, breakout ini dia kencang naiknya dan lanjut terus. Ya, ini jadi kita sebut dengan inside bar. Biasanya saya suka cari saham yang polanya inside bar, terus ditungguin pas breakout kayak gimana. Gitu. Sahamnya itu baik itu gorengan ataupun nggak gorengan biasanya gerakannya sama. Nah, ini contoh GPRA. Eh, ini gorengan juga. Ini kan high-nya. Ya. Ini sekalian ya buat jadi pantauan watchlist. Tadi udah sempat breakout, makanya saya rekomennya adalah buy ibrik 95. Sorry 94 ya. Saya lupa 94 atau 95 karena saya lihat dari yang ini. 94-nya tuh high dari candle ini 94. Nah, sempat naik cuman langsung dibanting lagi. Nah, kalau mau scalping yang kayak gini enak gitu. Tadi saya pas kebetulan lagi nelpon terus nelpon nasabah gitu ya. Eh, saya lihat GPRA-nya breakout, saya rekomen buy nih GPRA breakout 94. Nah, tapi emang karena saya pasang targetnya agak jauh ya di 104 105 gitu. Dia bilang, "Wah, targetnya nggak kejauhan, nggak ke 100 aja." Enggak, teknikal saya ke sana gitu. Ternyata benar cuma nyampe 100 doang ya, hari ini 101. Oh, sorry, sampai 98 malah. Cuman udah gitu turun lagi. Ini jadi bisa juga jadi atau bisa juga ngambil dari yang high yang ada di sini, candle di sini 92. Ya, karena volumenya cukup tinggi yang di sini. Gitu ya. Cuman paling tinggi memang yang ini. Ya, paling tinggi memang yang ini. Gitu. Jadi disinilah area resisten kuatnya. Kalau dia berhasil dijebolin,
dan kuat di atas 94, dia malah potensi akan lanjut. Nah, kalau kayak tadi yang kabak contohnya, nah mungkin di sini ada yang ngikutin kabak mungkin ya. Kenapa sih ngambil harga 76? Nah, ambilnya dari sini. Lihat, volume transaksi paling besar di sini, di candle ini. Nah, ini saya jadiin area resisten. Gitu. Ya, makanya breakout dari 76 harganya ngacir. Resisten setelah 76 84 ini. Ya. Makanya kalau perhatiin target saya tuh 84 sampai 84 dan 91. 84 ngambil dari yang di sini. Ya, 84 ngambil yang di sini, terus 91. Itu saya ngambil pakai Fibonacci. Dan nanti saya ajarin. Bahkan setelah 91 kalau saya kemarin closing market, eh, bos saya nanya, kan kabak masih bisa naik? Masih ibu, target saya 91. Masa cuma 91? Bisa sih ibu 94. Ya, ternyata dikasih sampai 9 berapa nih? 98 ya. 98. Gitu. Ya, jadi eh, cukup ngapalin 4 tadi ditambah dengan paham sama insight bar itu udah bisa trading dengan candle dan volume. Simple. Ya, simple sekali. Oh, dari tadi saham gorengan, ada nggak yang blue chip? Coba kita cari ya. Yang blue chip, ini volume transaksi gede. Harga tertinggi 1010. Ya, tapi pada saat itu saya rekomennya adalah buy-nya di buy break di 1000 ya. Targetnya 1050 gitu. Di sini juga sama, volumenya gede di 1010. Coba Astra. Nah, ini ada Astra nih, yang di sini ya. Nah, ini resikonya di bawah. Nah, lihat, cuman buat scalping aja bisa. Naik berapa persen, jual. Itu. Ini di daily ya. Ini di daily. Lebih mantap lagi kalau di time frame yang lebih kecil. Cuman ya sahamnya nggak boleh yang blue chip. Kalau yang blue chip time frame lebih kecil, nothing. Maksudnya karena pergerakannya nggak cepat gitu ya, profitnya nggak seberapa gitu. Jadi cari saham yang lebih lebih liar lah gitu. Kalau mau scalping, AGI dan IMJS. Ya, AGI sayang hari ini candlenya merah ya. Tapi meskipun candle merah, volume transaksi kecil. Ya, jadi besok ada potensi dia hijau. Kalau dia hijau, ini menarik sih. Eh, Menarik, tapi ini di luar pembahasan ya. Ini di luar pembahasan. Ada potensi bikin pola yang namanya cup and handle gitu. Ada potensi bikin pola itu. Targetnya minimal di 1800 lagi. Untuk AGI. Untuk IMJS-nya masih sideways sih kok. Ya, masih sideways. Nah, ini IMJS
Ya, kurang lebih dia akan bergerak di area range ini. Waktu itu saya sempat rekomen ya, masuk di buy if break 500, target 560, 550 itu karena ngambilnya dari titik kayak yang ada di sini. Gitu, yang di sini. Nah, ini 565 gitu. Ya, tapi ternyata turun, saya udah langsung SL yang di sini kalau nggak salah. Saya lupa antara di candle ini atau yang di sini saya SL. Sampai sekarang belum masuk-masuk lagi. Kalau imasnya masih nggak kemana-mana. Ya, imas tuh, ya ini imas masih ada di range ini. Body yang panjang aja. Volume memang nggak terlalu besar ya, lebih besar yang candle setelahnya. Tapi kalau bodinya panjang, ini kan berarti perdagangannya rame. Nah, dia akan sideways-nya di area sini. Gitu. Ini udah langsung masuk ke pembahasan saham ya. Udah di luar dari materi. Eh, di luar dari materi. BMHS kalau kita lihat, kalau saya lihat ini ada potensi untuk teknik rebound gitu. Ya, kemungkinan target terdekat itu ada di sini terdekat. Ya, terdekatnya ada di sini. Kalau dikasih area sampai yang sini, area targetnya. Lewat dari garis ini 1035, 1040 dia harusnya udah langsung uptrend lagi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi atau saham? Kalau materi sih sudah selesai ya. Materi yang saya kasih udah selesai, materi cuma segitu aja. Jadi dari sekian banyak pola candle, ya, cukup 4 candle itu aja yang perlu kita perhatiin ditambah dengan insight bar. Ya. Properti kapan kira-kira siklusnya kapan jalan lagi? Oh iya, saya lupa Pak, kasih view dari ini ya, lupa kasih view IHSG. Ini sebenarnya apa? Saya udah kasih di nasabah VIP ya, yang udah ada di atas 500 itu udah saya kasih view-nya. Jadi gini ya, ngomongin ngomongin view dari IHSG. Kalau kita lihat 1 bulan, ya, kita lihat nih IHSG. Harga saham naik sampai sini volumenya naik. Cuman ini November ya. Ini udah mau deket-deket akhir bulan, tapi volumenya masih sekecil ini. Nah, ini artinya apa? Kenaikannya itu udah siap-siap mulai terbatas ya. Prediksi saya ya ini bukan mau nakutin ya, bukan mau nakut-nakutin ya. Eh, prediksi saya itu November dengan catatan November ditutup hijau candlenya ya, dengan catatan November candle ditutup hijau, Desember itu akan hijau seperti biasa window dressing, dan Januari Januari itu awal tahun
akan ada Januari efek, tapi sifatnya hanya cuman sampai pertengahan Januari aja. Setelah itu market akan sideways dan Februari akan mulai koreksi lagi. Hampir mengulangi kejadian di 2021 Februari. Ya, intinya itu. Kalau Novembernya hijau candle. Syaratnya itu. Ya, jadi sekarang masih transaksi seperti biasa, tapi masuk ke Januari sekarang ya saya lihatnya adalah harus mulai hati-hati. Ya, entah apa yang akan terjadi di Februari, entah akan ada COVID lagi atau apa, saya nggak ngerti. Cuman kalau dari teknikal itu seperti itu, prediksinya seperti itu. Ya, mungkin di sini ada yang jadi nasabah VIP yang waktu bulan Oktober, awal bulan Oktober saya udah kasih tahu minggu ketiga Oktober sampai minggu ketiga November itu IHSG akan koreksi dan sideways. Baru setelah itu naik. Ya, itu sih so far sampai sekarang pas, nggak melenceng. Maksudnya kadang kan view saya tuh, oh minggu ketiga itu atau minggu kesekian waktunya saham-saham bank digital yang gerak, ternyata bukan di minggu kedua ya, atau bukan di minggu ketiga, tapi ngaret gitu. Lebih lama 1 sampai 2 minggu gitu. Tapi yang waktu saya bilang IHSG dari awal Oktober saya bilang minggu ketiga koreksi sampai minggu ketiga November itu pas gitu, nggak mulur-mulur, pas. Mudah-mudahan sesuai dengan planning. Kalau in Novembernya hijau, ditutup hijau candlenya, artinya Januari pertengahan udah mulai kurang-kurangin barang ya. Jadi yang nyangkut-nyangkut mudah-mudahan nggak nyangkut lagi nih nanti gitu ya. Kali ini mudah-mudahan nggak nyangkut lagi. Seperti itu. Nah, kalau ditanya properti gimana, so far kalau kita lihat daily-nya ya, kalau kita lihat daily-nya, so far sih masih sideways ya, masih sideways, nggak terlalu gimana-gimana banget. Weekly-nya ini menarik kalau lihat weekly-nya hari ini ya, menarik. Jadi kalau ditanya kira-kira kapan properti gerak, propertinya sendiri ya, khusus propertinya sendiri sih kemungkinan mendekati akhir minggu ini gitu. Karena saya prediksi minggu minggu ini konstruksi gerak ya, minggu konstruksi gerak PTB ya. Coal itu sama metal mining juga ikutan gerak. Consumer juga gerak. Ya, prediksi saya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, terkait bulan depan, bulan Desember yang biasanya ada window dressing, nah itu nanti saya akan kasih list saham-sahamnya di awal bulan Desember. Sekalian pas acara saya dengan Bursa Efek. Ya, acara rutin kita, Sukor Sekuritas Bandung dengan Bursa Efek. Ya, itu nanti saya akan kasih listnya, potensi naiknya juga sebisa mungkin saya kasih juga ya. Jadi contoh misalkan BBNI belinya di tanggal 15, jualnya di 31 Desember. 31 Desember atau 30 Desember lah ya. Itu potensial naik
probabilitasnya misalnya 90% dengan rata-rata kenaikan misalnya 5%, kayak gitu. Itu sebisa mungkin saya kasih. Sampai sedetail itu. Sebisa mungkin ya kalau saya ada waktu. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, saya cuma kasih sahamnya, saya kasih lihat eh, chartnya per ininya gitu. Ya, jadi nanti yang VIP juga akan saya kasih yang sama. Ya, karena di sini saya lihat yang datang ada juga yang nasabah VIP. Buat informasi juga, saya akan kasih hal yang sama pada saat saya juga eh, acara dengan Bursa Efek nanti hari awal bulan Desember, hari Rabu gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas? Cukup jelas? Yakin? Yakin ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, dan mudah juga untuk diterapkan. Ya, jangan lupa kita harus tahu diri kita seperti apa polanya. Ya, jangan cuma mengandalkan rekomendasi dari saya yang ada di grup. Karena rekomendasi saya yang ada di grup itu banyak banget. Kalau ditanya saya masuk semua, nggak masuk semua otomatis gitu. Ya, karena kan kita setiap kali mau masuk saham itu atau beli saham itu kan harus ada money management. Jadi jangan dibeli semua. Makanya kita harus tahu dulu diri kita maunya yang seperti apa. Maunya yang scalping, swing, invest gitu. Lalu digabungin dengan teknikal dan indikatornya seperti apa gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain malam hari ini sampai di sini aja. Terima kasih Bapak Ibu semua buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.